Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Yang pertama, kita kembali bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, bersyukur atas karunia dan limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selayaknya seorang hamba menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya dalam rangka ubudiyah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Inilah bentuk syukur dan terima kasih yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syukur yang sesungguhnya bukan hanya terucap dalam lisan. Memang ia bagian daripada pujian kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana kita sebutkan dalam suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb semesta alam. Tetapi ucapan tidaklah cukup untuk merealisasikan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita menjadikan seluruh aktivitas kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dengan kita menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari perkara yang wajib, kemudian sunnah, kemudian kita jadikan perkara-perkara mubah seperti makan, minum, tidur, beraktivitas, mencari nafkah, beraktivitas di dunia ini bernilai kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan agar bisa membantu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama kita yang mulia ini, agama yang kita anut, agama yang kita yakini, dan agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah hanya Islam. Dan itu dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didakwahkan oleh beliau di saat suka maupun duka, di saat ada yang mengikuti atau tidak ada yang mengikuti. Semua beliau jalankan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, penuh dengan keikhlasan dan ketulusan, agar tentu manusia kembali kepada Allah, agar manusia memiliki keyakinan yang benar, tidak berkeyakinan seperti keyakinannya jahiliyah, orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Ini adalah satu kejahilan dan kebodohan dan satu kegelapan yang ditimpakan kepada manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan manusia ini, mengubah peradaban manusia dari kegelapan, kesyirikan menuju ke terang cahaya iman dan Islam. Dan juga semoga tercurahkan kepada para sahabat beliau yang membantu beliau dalam berdakwah kepada manusia, membantu beliau dalam menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia ini, sehingga sampailah Islam ini kepada manusia. Bahkan dalam suatu hadis Nabi SAW, tidaklah ada rumah kecuali akan dimasuki oleh Islam. Dan tentu ini adalah suatu fakta
yang kita saksikan sekarang. Tidaklah ada suatu rumah atau tempat tinggal di dunia ini kecuali pada hakikatnya sudah dimasuki oleh Islam. Hanya saja ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Dan semoga tercurahkan kepada sahabat beliau, istri-istri beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah banyak mengkaji seputar keutamaan berdoa kepada Allah, dan kita sudah jelaskan bahwa berdoa itu sendiri adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama seperti salat, sama seperti zakat, sedekah, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada sesama kaum muslimin. Jadi dia bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa adalah salah satu wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Allah. Kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh apa yang kita inginkan, dan bahkan kita bisa mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek di hadapan Allah, mengadukan permasalahan hidup kita, mengadukan keluh kesah kita, kemudian susah payah kita di dunia ini kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kita sering mengadu kepada Allah, semakin kita sering menyebutkan kesusahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keinginan kita kepadanya, maka Allah akan semakin senang kepada kita. Allah akan semakin membuka lebar-lebar pintu rezeki kepada kita. Kemudian ayyuhal ikhwah, juga kita sudah menjelaskan tentang pentingnya kita ilhah dalam berdoa. Ilhah dalam berdoa itu adalah seorang hamba selalu meminta kepada Allah, selalu mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seorang hamba yang mengajukan proposal kepada, misalkan kepada perusahaan, proposal pertama tidak diterima, kemudian dia datang lagi, proposal kedua juga tidak diterima, kemudian yang ketiga dia datang lagi, proposal ketiga tetap ditolak, kemudian proposal yang keempat baru diterima oleh perusahaan tersebut. Itu namanya ilhah, terus datang kepada Allah, terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tampaknya belum kita rasakan apa yang kita minta kepada Allah, tetapi terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal ikhwah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membedah atau mempelajari tentang penghalang-penghalang doa, penghalang-penghalang doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap kita berdoa kepada Allah, harapan kita adalah semua permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak ada seorang hamba yang dia berdoa kepada Allah tetapi keinginannya tak dikabulkan, atau dia tidak ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hakikatnya kita berdoa kepada Allah karena memang kita butuh kepadanya. Ya, kita berdoa kepada Allah karena kita butuh kepadanya. Beda kalau kita tidak butuh kepada Allah, dan tidak mungkin, pasti kita tidak akan berdoa kepada Allah. Ya, jadi semakin kita butuh kepada, misalkan kepada Allah, kepada sesuatu, maka akan semakin sering kita datang kepadanya. Bagaimana dengan Allah, sang pemilik langit dan bumi, sang pencipta alam semesta? Dialah Allah war-Razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha pemberi rezeki, maha kuasa, maha kuat. Ya, Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Dia Allah Jalla Jalaluh yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dia memiliki segalanya. Dia memiliki, dan kepemilikan Allah tak akan berkurang. Dia maha raja, dia raja atas segala sesuatu.
Seluruh makhluk butuh kepadanya, tetapi Allah tak pernah butuh kepada siapapun, kepada apapun. Karena dialah Allah Jalla Jalaluhu yang menciptakan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginan Allah. Dan dialah Allah Jalla Jalaluhu yang menghidupkan dan yang mematikan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna, apapun yang kita inginkan ada pada Allah. Apapun yang kita mau ada pada Allah Jalla Jalaluhu. Maka harapan kita tentu agar semua permintaan kita dikabulkan oleh Allah, agar semua yang kita inginkan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi faktanya ada beberapa keadaan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tak menerima, tak mengijabah doa hamba tersebut. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa minal afat allati tamna'u tarattab athar ad-du'a alayhi an yasta'jil al-'abdu wa yastabti al-ijabata wa yastahsir wa yad'u ad-du'a. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, di antara penyakit yang menghalangi terkabulnya doa adalah ketika seorang hamba ingin mempercepat istijalud doa, dia berdoa sekali, keinginannya langsung dikabulkan. Dia berdoa misalkan hanya beberapa waktu, tetapi keinginannya ingin dikabulkan. Wa yastabti al-ijabah, dan dia merasa kok lambat banget doa saya dikabulkan. Kan saya sudah berdoa, kok lambat banget. Baru setahun berdoa atau baru beberapa bulan berdoa, merasa merasa kok doanya nggak dikabulkan gitu. Fayastahsir, maka dia akan bosan, akan merasa capek. Merasa capek karena dia merasa bahwa doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Dan itulah yang dirasakan atau dialami oleh sebahagian manusia. Ada banyak kita lihat manusia atau orang, ketika dia hijrah, tujuannya awalnya bagus, tujuannya agar mendapatkan hidayah. Tetapi tak berapa lama dia kembali kepada masa lalunya. Kenapa? Karena dia merasa capek. Karena ekspektasi dia ketika dia hijrah dan meminta kepada Allah dan kembali kepada Allah, semua yang dia inginkan langsung terlihat, langsung terijabah. Maka karena tidak sesuai dengan ekspektasi dia, asumsi dia, maka dia kembali kepada masa lalunya. Dan ini banyak. Dia kira setelah hijrah langsung mendapatkan ini dan itu, langsung mendapatkan pekerjaan yang bagus, langsung diberikan rezeki yang melimpah dan sebagainya. Tidak begitu. Orang yang merasa lambat, merasa kok rezekinya diperlambat, kok doanya nggak dikabulkan, maka dia akan capek dalam berdoa kepada Allah. Dalam Sahih Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil. Allah Jalla Jalaluhu pasti akan mengabulkan apa yang kalian inginkan. Maka apa yang kalian minta kepada Allah. Jika kalian meminta rezeki, Allah akan kabulkan. Jika kalian meminta agar diberikan ketenangan oleh Allah, Allah akan berikan. Jika kalian meminta agar diberikan anak atau diberikan keluarga atau diberikan istri atau diberikan suami atau dijadikan keluarga yang sakinah, kalian minta kepada Allah, Allah akan berikan. Jika kalian datang kepada Allah, hijrah kepada Allah, pasti Allah akan terima. Ma lam yu'ajjil, selama dia tidak bertergesa-gesa agar dikabulkan. Jangan tergesa-gesa. Nikmati saja prosesnya, nikmati saja berdoa kepada Allah.
Karena sekali lagi berdoa kepada Allah adalah satu proses di mana kita menikmati interaksi kita dengan Allah. Kita berkhalwat kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita curhat kepada Allah. Di saat curhatan kita tak ada yang menerima, karena biasanya manusia ketika mendengar kita curhat tentu dia merasa bosan atas apa yang kita curhatkan kepadanya. Tetapi Allah tidak. Semakin kita sering curhat kepadanya, semakin kita sering ungkapkan keluh kesah kita di dunia ini, capeknya kita hidup di dunia ini, maka semakin Allah senang. Dan Allah akan semakin segerakan doa itu dikabulkan. Lalu kenapa kita tidak menikmati interaksi kita kepada Allah, muamalah kita kepada Allah? Yaqulu da'awtu falam yustajab li. Dia berkata, orang ini berkata, orang yang tidak dikabulkan doanya, Allah tutup sudah. Dia mengatakan, aku telah berdoa kepadamu ya Allah, falam yustajab li, tapi doaku belum juga dikabulkan. Ya, dia bosan, dia putus asa, kemudian dia jenuh, kemudian dia kembali melupakan Allah, kembali melupakan agama Allah Jalla Jalaluh. Dan ini banyak terjadi. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, ya, dari Nabi alaihi salatu wassalam, لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع باسم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. Ini ada tambahan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tambahan, ya, agar doa kita diijabah oleh Allah, ada tambahannya. Senantiasa doa seorang hamba akan diijabah oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh, ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin, selama dia tidak berdoa dibarengi dengan dosa kepada Allah. Selama seorang hamba tidak berdosa kepada Allah, artinya dia bertobat dulu kepada Allah. Dia sucikan dulu seluruh hatinya. Kalau dia memiliki harta yang haram, dia bersihkan dulu. Bagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa ada seorang hamba yang dia berdoa kepada Allah sampai kusut seluruh anggota badannya, bajunya semuanya kusut, ya, dan dia berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, bertahun-tahun dia meminta kepada Allah, tapi Allah tak kabulkan. Kenapa? Karena sumbernya, hartanya yang haram, makanannya yang haram, minumannya yang haram, pakaiannya haram, seluruh yang ada di rumah itu haram. Anna yustajabula, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin doanya diijabah oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pastikan dulu ketika kita meminta kepada Allah, maka bersihkan semua kotoran-kotoran dalam jiwa kita, dalam diri kita. Kotoran yang dimaksud di sini adalah dosa, maksiat kepada Allah. Maka kita bertobat dulu kepada Allah. Ya Allah, aku kembali kepadamu. Ya Allah, bersihkan jiwaku, bersihkan hidupku dari dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, au qati'ati rahimin. Supaya doa kita dikabulkan oleh Allah, kita pastikan dulu, kita cek dulu. Jangan-jangan kita berantem dengan saudara kita, dengan sanak saudara kita. Jangan-jangan kita punya dendam dengan saudara kita. Jangan-jangan kita hubungan kita dengan abang kita, dengan kakak kita terputus. Ya, sebagaimana kita lihat banyak perselisihan, pertikaian antara abang dengan ada, antara kakak dengan saudaranya dan sebagainya, disebabkan karena harta, disebabkan karena warisan. Sehingga terputuslah hubungan mereka, silaturahim mereka terputus. Disebabkan karena kepentingan dunia. Maka jangan harapkan doa Anda, doa antum, doa kita semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ada hubungan yang terputus antara orang-orang yang memiliki rahim dengan kita, maka jangan harapkan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Lalu bagaimana dengan seorang anak? Seorang anak yang memutuskan hubungan dengan ayahnya, dengan ibunya,
atau dia durhaka kepada ayah dan ibunya, dan ini banyak sekali hari ini aja ikhwah. Banyak sekali kita miris sekali kita melihat banyak anak yang durhaka kepada ayahnya, durhaka kepada ibunya. Ya, dia memutuskan hubungan. Dia tidak menghargai orang tuanya, dia tidak menghargai ibunya dan sebagainya. Karena dia berbohong dengan ibunya, berbohong dengan ayahnya misalkan. Ya. Maka ini berlipat-lipat ganda lagi. Maka jangan pernah berharap doa Anda dikabulkan oleh Allah ketika Anda masih memiliki dendam, memiliki pertikaian dengan saudara Anda, apalagi sekali lagi dengan ayah dan ibu Anda. Ya. Karena Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan, man qata'aki qata'tuhu. Siapa yang memutusmu, rahim itu maksudnya silaturahim, baik itu ayah, ibu, saudara dan sebagainya. Siapa yang memutusmu, aku akan putus hubungan dengan dia, kata Allah. Jika ada abang yang memutuskan hubungan dengan adanya atau begitu sebaliknya, maka ingat Allah sedang memutuskan hubungan Anda dengan dia, dengan Allah Jalla Jalaluh. Allah putuskan hubungan dengan Anda. Lalu Anda mau minta sama siapa? Lalu kita mau minta sama siapa? Ketika Allah sudah memutuskan hubungan dia dengan kita, maka jangan berharap seorang anak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat, kalau dia durhaka kepada orang tuanya, kepada ayahnya, kalau dia memutuskan hubungan rahimnya kepada ayah dan ibunya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ma lam yasta'jil. Ya, selama dia tidak tergesa-gesa, dia sabar, dia nikmati proses doa dia kepada Allah Jalla Jalaluhu, dia nikmati percakapan dia dengan Allah, curhat dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita jelaskan bahwa berdoa itu adalah proses kita menikmati hubungan spesial antara kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, antara kita dengan Allah Jalla Jalaluhu. Ila ya Rasulullah, ada yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal istijal, apa itu merasa ingin dipercepat doanya? Kata Nabi SAW, yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yustajabu li. Orang ini berkata, aku telah berdoa, tetapi saya melihat belum ada hasilnya, Allah belum kabulkan. Ya, jadi kalau ada ucapan-ucapan seperti itu, maka kita pastikan Allah tak akan mengabulkan doa kita. Fayastahsir inda zaka wa yada'u doa. Lalu kemudian dia merasa capek meninggalkan doa, meninggalkan ibadah kepada Allah, dan dia kembali kembali kepada masa lalunya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya. Kemudian berangkat dari situ kita akan membahas lanjutannya awqatul ijabah, yakni waktu-waktu yang diijabah doa kita oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kalau sudah kita lepaskan semua penghalang-penghalang doa, yang tadi ada 3 secara khusus yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, maka kita harus pandai-pandai atau pintar memilih waktu-waktu di mana di situ diijabah oleh Allah, sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya semua waktu itu, kapanpun kita berdoa kepada Allah, selama waktu tersebut waktu yang dibolehkan untuk berdoa kepadanya, maka silahkan berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, misalkan di antara waktu yang tidak boleh berdoa kepadanya, di waktu kita di waktu kita ruku, atau di waktu kita membaca bacaan salat yang lainnya yang memang bukan waktu berdoa.
Ya. Selain itu, kapanpun kita berdoa kepada Allah, maka silahkan berdoa kepadanya. Karena Allah Jalla Jalaluhu bukanlah apa namanya, Allah tak memiliki penghalang, Allah tak memiliki apa namanya, bodyguard seperti makhluk. Kalau kita ingin datang kepadanya, misalkan kalau kita ingin datang ke istana presiden atau istana raja atau apa namanya kerajaan, maka kita akan menemukan beberapa prosedur yang harus dijalankan. Misalkan harus bertemu dengan apa namanya, dengan ajudannya. Setelah bertemu dengan ajudannya, bertemu dengan ajudannya ini dan itu dan sebagainya. Memiliki prosedur yang cukup rumit, ya, bertemu dengan sang presiden atau sang raja atau bahkan bupati sekalipun atau dan sebagainya. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki jabatan pun terkadang harus memiliki prosedur. Kita harus menjadwalkan. Bahkan kalau kita ingin bertemu dengan dokter, harus dibuat jadwal dulu dengan dia. Kita punya janji, kita buat janji dengan dia, jam berapa, hari apa, kemudian tanggal apa. Semua harus terjadwal sesuai dengan kesempatan dia. Itu dengan makhluk. Dengan Allah tidak. Kapanpun kita datang kepada Allah, Allah akan terima kita. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, awqatul ijabah, waktu-waktu yang diijabah oleh Allah. Ya. Walaupun memang kapan saja kita bisa datang kepada Allah meminta kepadanya, tetapi kita pilih waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa itu. Bukan berarti Allah memiliki kesibukan, tidak. Allah tak bergantung kepada siapapun, Allah tak butuh kepada siapapun, dan Allah tak memiliki kesibukan. Ya, bahkan Allah tidak mengenal yang namanya capek, karena kesibukan itu identik dengan lemah. Orang sibuk berarti dia lemah, karena dia harus mengerjakan ini dan itu. Ya, bedakan Allah Jalla Jalaluhu Dzul Quwwatil Matin. Allah itu maha kuat. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa idza ijtama'a ma'a ad-du'a hudurul qalbi wa jam'iyatihi wa jam'iyatuhu bikulliyatihi 'ala al-matlub. Jika hati atau jika doa itu dibarengi dengan perasaan yang benar-benar tulus kepada Allah, sepenuhnya kepada Allah, kepada yang diminta, yakni Allah Jalla Jalaluhu. Artinya kalau berdoa, ayuhal ikhwah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita totalitaskan hati kita kepada Allah. Kita penuhi seluruh hati kita hanyalah Allah Jalla Jalaluhu. Artinya kalau kita ingin berdoa kepada Allah, kita ingin meminta kepada Allah Jalla Jalaluhu, maka semua isi hati kita harus kita kosongkan dan kita penuhkan dengan Allah Jalla Jalaluhu. Ta'alluquna bid-dunya, ta'alluquna bil manasib, ta'alluquna bil abdi, yakni ketergantungan kita kepada dunia, ketergantungan kita dengan pekerjaan, dengan jabatan, dengan manusia, kita buang semua itu. Kita gantungkan sepenuhnya hati kita ini kepada Allah Jalla Jalla. Itu kiat kalau kita ingin berdoa kepadanya. Wa sadafa waqtan min awqatil ijabah as-sitt. Dan tentu kita harus pandai memilih, pintar-pintar memilih waktu-waktu yang diijabah. Yang 6 ya. Walaupun banyak sebetulnya waktu-waktu yang diijabah berdoa, tetapi Syekhul Islam atau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya ini hanya menyebutkan 6 saja. Yang pertama, ingat. Yang pertama, sekali lagi kita totalitaskan hati kita kepada Allah, dan kemudian yang kedua, kita pilih waktu-waktu yang sangat diijabah oleh Allah. Apa itu? Yang pertama, as-sulusul akhir minal lail. Yakni kita berdoa kepada Allah di sepertiga malam. Di mana di saat itu Allah Jalla Jalaluhu turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna, dalam hadis yang sahih, yanzilu Rabbuna ila samai dunya fi sulusil lail hina yabqa sulusul lail akhir. Allah Jalla Jalaluhu turun ke langit dunia ketika tersisa hanya sepertiga malam yang terakhir. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia, menyeluruh makhluk, menyeru hamba-hamba yang memiliki hajat,
menyeru hamba-hamba yang memiliki keinginan, yang memiliki persoalan hidup. Man dzalladzi yad'uni fastajibalah. Siapa yang ingin meminta kepadaku, astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Man dzalladzi yas'aluni fa'utiyalah. Siapa yang mau meminta, ini saatnya, fa'utiyalah. Kenapa? Karena Allah Jalla Jalaluhu akan mengabulkan, akan memberikan permintaan itu. Man dzalladzi yastaghfiruni fa'aghfirlah. Dan siapa hari ini yang datang meminta, mohon ampunan kepadaku, kata Allah, aku akan ampunkan. Ya. Sepertiga malam. Yang kemudian dan yang kedua, wa indal azan, dan ketika azan. Ketika azan waktu yang diijabah untuk berdoa. Ya. Ketika azan. Kemudian wa bainal azan wal iqamah, dan antara azan dan iqamah kita sibukkan diri kita dengan berdoa kepada Allah. Ya. Kalau dia salat setelah salat kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Nabi SAW mengatakan la yuraddu du'a bainal azan wal iqamah. Doa tidak akan ditolak oleh Allah antara azan dan iqamah. Maka kita sibukkan diri kita dengan berdoa kepadanya. Kemudian wa adbaris salawat al-maktubat, yakni di penghujung salat wajib. Di penghujung salat wajib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan di penghujung salat wajib ini adalah tahiyat akhir. Setelah selesai membaca tahiyat, di situ kita berdoa kepada Allah. Bukan setelah selesai salat, bukan. Tetapi masih bagian daripada salat itu sebelum kita mengucapkan salam. Disitulah Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat untuk berdoa kepadanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Disitulah Nabi mengajarkan kepada sahabat agar kita meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur, huru-hara kubur, fitnah kubur, kemudian azab jahannam, fitnah jahannam, huru-hara jahannam, kemudian fitnah dunia, fitnah hidup, dan fitnah setelah kematian. Dan kemudian yang keempat, kita berlindung kepada Allah agar diselamatkan dari fitnah bahaya dajjal. Diajarkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena ini adalah waktu kita dianjurkan untuk berdoa kepadanya. Kemudian wa inda su'udil imami yawm al-jum'ah al mimbar hatta tuqda as-salatu min dzalika al-yawm. Dan ketika imam naik mimbar, ya, ketika imam naik mimbar, kita berdoa kepada Allah sesuai dengan waktu yang ada. Sesuai dengan waktu yang ada. Sampai salat dilaksanakan dari hari itu, ya. Kemudian wa akhiri sa'atin ba'dal asr, yang dimaksud beliau di sini adalah hari Jumat. Karena di hari Jumat itu ada waktu doa sangat dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, di mana tidaklah seorang hamba berdoa kepadanya kecuali Allah akan mengabulkannya. Dan para ulama mengatakan bahwa waktu yang paling tepat itu adalah waktu antara asar dengan maghrib, ya, di mana seorang hamba duduk menunggu maghrib, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam riwayat lain, wa huwa qa'imun yusalli, Nabi SAW mengatakan antara asar dan maghrib itu wa huwa qa'imun yusalli, dan dia salat atau berdiri dalam keadaan salat. Kata para ulama, yang dimaksud dengan qa'imun yusalli di sini adalah dia duduk sambil menunggu salat. Karena orang yang duduk sambil menunggu salat, misalkan dia duduk antara asar dengan maghrib, maka dia dihitung sebagai orang yang salat walaupun dia tidak salat. Sebab antara asar dengan maghrib tidak ada waktu, karena itu adalah waktu yang dilarang kita untuk salat. Tetapi menunggu atau kita menunggu antara asar
dari asar ke maghrib itu dihitung sebagai salat. Maka di saat itulah kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jadi waktu yang 5 ini kita perhatikan. Sebetulnya masih banyak lagi waktu-waktu yang disebutkan oleh para ulama, tapi kita mengikuti apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala di sini. Mungkin kalau ingin menambahi, ya bisa kita mengkaji pada pertemuan yang lalu, atau pertemuan yang akan datang, atau pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Wa sadafa khusyu'an fil qalbi. Kalau kita sudah memperhatikan waktu ini, ayohal ikhwah, yang harus kita perhatikan adalah wasadafa khusyu'an fil qalbi. Mesti kita benar-benar khusyuk dalam hati kita. Jangan kita berdoa kepada Allah tetapi mata kita ke kanan, mata kita ke kiri, kita sambil berbicara dan sebagainya. Tidak. Ketika kita berdoa sama seperti ketika kita sholat. Ketika kita sholat, kita harus khusyuk kepada Allah. Kita harus kita harus fokuskan diri kita menghadap Allah Jalla Jalaluhu. Nah, di saat berdoa juga seperti itu. Wankisaran baina yaday Rabbi. Dan kita harus merasa hancur di hadapan Allah. Semakin kita merasa hancur di hadapan Allah, wa dhullan lahu wa tadarruan, dan merasa hina kepadanya, wa tadarruan, dan tawadu, merendahkan diri, wariqatan, dan hati yang penuh dengan kelemah lembutan kepadanya, kepada Allah, di hadapan Allah maksudnya, maka akan semakin dikabulkan doa kita. Ya. Kalau di hadapan manusia, kita harus menjaga marwah kita, harus menjaga harga diri kita. Bahkan di hadapan manusia kita tidak boleh menampakkan bahwa kita ini lemah. Di hadapan manusia kita tidak boleh menampakkan bahwa kita hina. Di hadapan manusia kita tidak boleh menampakkan bahwa kita butuh kepadanya. Tetapi di hadapan Allah kita harus menampakkan diri bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini butuh kepadanya, bahwa kita ini hina dan dina. Kemudian wastaqbalat da'i al-qiblata. Dan di antara juga adalah kita menghadap kiblat. Ya, berdoa itu menghadap kiblat. Wa kana ala taharatin, dan juga kita berdoa dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan suci, walaupun tidak wajib menghadap kiblat, kemudian dalam keadaan suci memang tidak wajib, tapi ini adalah kondisi-kondisi kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita bertemu dengan Allah, maka tentu kalau kita ingin berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, maka selayaknya kita ya datang kepadanya dalam keadaan suci, ya, bukan dalam keadaan ya berhadas. Wa rafa'a yadayhi ila Allah taala, dan kita mengangkat tangan kita kepadanya. Ya, kita mengangkat. Dalam riwayat, dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan ada beberapa keadaan. Yang pertama, kita hadapkan seperti ini tangan kita. Ya, dalam hadis yang sahih semuanya sahih ada 3 keadaan seperti ini. Kemudian ada juga seperti ini, begini. Kemudian ada juga doanya seperti ini. Ini biasanya kata para ulama menyebutkan kalau kita ingin menolak sesuatu, atau ingin menolak bala, atau ingin menolak bahaya dan sebagainya. Sekali lagi begini, kita hadapkan telapak tangan kita ke muka kita begini, kemudian begini, kemudian begini. Ini keadaan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Dan ini disebutkan dalam kitab An-Nabiyyu ka'annaka tarahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah engkau melihatnya, di mana di situ diringkas semua sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian setelah kita mengangkat tangan, wa bada'a bihamdillahi wassana alaihi. Ini adalah tata cara agar doa kita dikabulkan. Kemudian kita memulai memuji Allah dan menyanjungnya. Jangan ujuk-ujuk langsung meminta hajat kita, tetapi kita berdoa kepada Allah, kemudian kita
mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Summa sanna bis salati ala Muhammadin abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qaddama baina yaday hajatihi at-taubah wal istighfar. Summa dakhala 'ala Allah wa ahalla 'alaihi fil mas'alah. Kemudian, ya, sebelum kita berdoa, sebelum kita mengajukan keinginan kita kepadanya, maka yang pertama kita lakukan adalah taubat dan istighfar. Kita meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, dan kita bertaubat dan memiliki azam, berjanji kepadanya untuk tidak melakukan dosa dan maksiat. Thumma dakhala 'ala Allah wa halla 'alaihi fil mas'alah. Lalu kemudian datang kita kepada Allah meminta semua permasalahan kita. Ya, ini adalah tata cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, kita pilih waktu yang tepat, waktu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim, dan waktu-waktu yang telah disebutkan oleh hadis-hadis yang sahih yang beliau tidak sebutkan di sini. Lalu kemudian kita hadapkan diri kita dalam keadaan menghinakan diri, dalam keadaan merendahkan diri di hadapan Allah Jalla Jalaluh, lalu kita menghadap kiblat, lalu kita dalam keadaan suci, lalu kita angkat tangan kita dengan kondisi-kondisi tadi, baik seperti ini maupun seperti ini. Kemudian kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah ampunkan segala kesalahanku, maksiat yang aku lakukan hari ini dan yang hari-hari yang telah berlalu, ya Allah. Kita taubat kepada Allah, layaknya bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya Allah, aku berjanji kepadamu untuk tidak melakukan dan tidak mengulangi apa yang telah aku lakukan yang lalu-lalu, dosa-dosa yang yang telah berlalu, ya Allah. Ya, taubat kepada Allah. Dan kemudian astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian kalau kita panjatkan sayyidul istighfar, itu lebih bagus. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika ma stata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau kita ucapkan itu lebih bagus, karena istighfar terbaik itu adalah sayyidul istighfar. Ya, sayyidul istighfar. Lalu kemudian di saat itu kita meminta kepada Allah apapun masalah kita. Ya Allah, lancarkan rezekiku. Ya Allah, berikan aku kesehatan. Ya Allah, jadikan keluargaku keluarga yang sakinah. Ya Allah, jaga keluargaku. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu. Ya Allah, jauhkan kami dari nerakamu. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk bisa berangkat haji, rezeki untuk bisa berangkat umroh dan sebagainya. Pokoknya minta semua apa yang Anda inginkan kepada Allahu Jalla Jalaluhu. Tentu kalau kita ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang dirangkum oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, maka insyaallah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.